Halo teman-teman, Atlet Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas ya soal latihan prediksi untuk seleksi P3K 2025 gelombang 2. Nah, kita bahas di bagian 87 ini di ATLM Indonesia. Yang pertama, kasus TB paru, telur cacing, pra analitik, hasil TCM TB paru, standar glukosa darah, kemudian glukosa darah puasa, pembuatan sedimen urin, golongan darah, malaria plasmodium falciparum, kemudian yang terakhir adalah urin rapid HCG. Nah, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu sebanyak 10. Dimulai dulu dengan soal nomor 1. Kasus TB paru. Pasien dengan kondisi TB paru kurus badannya diperlukan pemeriksaan parameter penanda radang akibat perubahan komposisi protein plasma dan luasnya kerusakan infeksi serta beratnya. Nah, dilakukan pengambilan darah lalu menggunakan di situ natrium sitrat 3,8%. Nah, yang jadi pertanyaan, maka dilakukan pemeriksaan titik-titik. Yang A LED, kemudian yang B hitung eritrosit, yang C hemoglobin, D hematokrit, atau yang E total limfosit count TLC pada kasus TB paru. Nah, jadi jawabannya di sini teman-teman harus memilih yang A, laju endap darah atau LED atau ESR. Mengapa dipilih? Karena laju endap darah ini pada TB paru itu digunakan untuk melihat luasnya kerusakan akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Dan pastinya dalam kondisi ini terjadi perubahan fraksi protein ya, terutama dengan kenaikan dari protein globulin dan mungkin penurunan dari albumin. Jadi pada kondisi infeksi atau radang itu terjadi perubahan ya globulin. Nah, pada kasus ini terjadi perubahan globulin naik, albumin turun, akibatnya LED akan meningkat pada kondisi TB paru, tergantung nanti apakah kasusnya di awal atau sudah parah atau nanti pada proses penyembuhan pada saat pemeriksaan LED. Nah, pada kasus pasiennya itu dengan parah atau dengan di awal-awal infeksi, mungkin saja ada terjadi peningkatan LED. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 2. Pindah kita ke telur cacing parasitologi. Pemeriksaan feses pasien dengan diare ringan didapatkan di lapang pada mikroskop telur berbentuk lonjong seperti huruf D, asimetris, berembrio, lapisan dinding tipis, berlapis lemak. Didapatkan pada anak SD yang sering menggaruk pada malam hari. Maka disimpulkan titik-titik. Nah, yang A Intrabius vermicularis, yang B Ascaris lumbricoides, kemudian yang C Necator americanus, yang D Taenia solium, atau yang E Paskyolopsis buski. Jadi di sini kata kuncinya adalah telurnya asimetris lonjong ya, berembrio, dan anaknya yang menderita itu adalah menggaruk pada malam hari. Jadi jelas jawabannya di sini adalah telur dari Enterebius vermicularis. Nah, kita lihat penampakannya seperti ini ya. Nah, Enterebius vermicularis ini atau cacing kermi ini adalah cacing yang mana pada saat terjadi kopulasi antara jantan dan betina, maka yang jantannya mati, yang betina tadi bergerak keluar dari usus, berada di perianal perineum ya, di bagian rektum atau di pantat ya, di lubang pantat. Nah, pada malam hari dia keluar, kemudian ekornya yang tajam itu menusuk pada kulit sehingga terjadi yang namanya gatal. Akibatnya digaruk. Nah, pada di situ dia juga bertelur, dan telurnya ini mungkin saja terkena kontaminasi pada tangan, bisa saja termakan kembali apabila tidak mencuci tangan si anak tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 3, praanalitik. Nah, pengambilan darah pena pasien untuk pemeriksaan darah rutin didapatkan hanya 1 ml darah pada tabung vakum EDTA yang namanya daya hisapnya 3 ml.
1 ml isinya ya daya isapnya 3. Jadi di sini kelebihan EDTA. Nah, spesimen ini apabila digunakan untuk pemeriksaan hematologi analyzer maka titik-titik. Yang A tidak ada pengaruhnya, yang B eritrosit mengkerut dan trombosit membengkak. Kemudian yang C hemoglobin akan lebih rendah karena pengenceran. Atau yang D terjadi bekuan parsial dan trombosit clumping. Atau yang E hasil pemeriksaan hanya terpengaruh pada monosit. Nah, dari 5 opsi ini yang paling tepat itu adalah yang B. Eritrosit mengkerut dan trombosit membengkak karena dengan kelebihan EDTA itu akan menyebabkan eritrosit akan mengalami krenasi sehingga hasilnya tidak akurat apalagi dibuat hapusan darah. Jadi di sini kelebihan EDTA itu menyebabkan gangguan langsung pada eritrosit dan juga mungkin gangguan morfologi pada leukosit ya. Di sini pentingnya penggunaan darah yang tepat dengan EDTA yang tepat dosis atau kadarnya dalam perbandingannya. Nah, lanjut kita pindah selanjutnya ke nomor 4. Hasil TCM TB paru. Pemeriksaan TCM TB paru pada pasien dicurigai TB paru didapatkan 5 probe dengan CT di bawah 40. Terdapat pita merah pada hasil printout alat. Maka dapat disimpulkan titik-titik. Yang A positif TB dan MDR rifampicin, kemudian yang B positif TB dan tidak MDR rifampicin, lalu yang C negatif, lalu yang D indeterminated atau yang E invalid. Nah, untuk opsi ini teman-teman memilih karena dia CT-nya rendah dan pitanya merah-merah, maka jawabannya di sini adalah positif karena probenya terdeteksi sebanyak 5 ya. 5 RPO. Berarti positif ditemukan bakterinya dan pitanya merah-merah dan melihat CT-nya lagi di situ ada nanti nilai rata-rata CT-nya. Maka ini dapat disimpulkan adalah kasus MDR rifampicin, MDR RIF, multidrug resistant. Nah, jadi penting di sini untuk melihat apabila pita merah-merah itu adalah MDR positif. Nah, untuk lebih jelasnya gambarannya kurang lebih seperti ini ya, printout-nya di tanda panah, MTD deteksi dia, kemudian RIF resistant detect. Jadi hasil TCM Gen Expert itu warna printout-nya ini yang berpengaruh. Ini pada contoh yang ini ada probe D, C, E dengan B. Ini ada positifnya ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 ya, hanya 4, 1 yang negatif. Oke, lanjut lagi kita pindah selanjutnya ke soal nomor 5, standar glukosa. Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan kegiatan analitik di kimia klinik. Pemeriksaan glukosa darah menggunakan metode GOD-PAP pada 10 spesimen pasien dengan menggunakan reagen blank dan standar. Konsentrasi standar glukosa pada kit reagen yang digunakan adalah titik-titik. Yang A 2 mg per dl, yang B 50 mg per dl, yang C 100 mg per dl, yang D 200 mg per dl, atau yang E 4 gram per dl. Jadi untuk standar dari glukosa darah metode GOD-PAP di sini adalah 100 mg per dl. Jadi pada umumnya hampir semua kit reagen dari glukosa metode GOD-PAP itu mencantumkan atau konsentrasinya rata-rata 100 mg per dl. Lanjut kita pindah ke soal nomor 6, glukosa darah. Seorang pasien diabetes mellitus datang ke laboratorium dengan permintaan pemeriksaan glukosa darah 2 jam PP karena glukosa darah puasa sudah dilaksanakan di rumah menggunakan alat POCT kecil milik sendiri. Jadi konsepnya dia meriksa sendiri glukosa puasa, kemudian dia berbuka, lalu dia menghitung 2 jam PP dan pas di laboratorium dia 2 jam PP. Dia minta 2 jam PP supaya cepat ya untuk mendapatkan obat ya. Mungkin konsep dia seperti itu ya. Dengan hasil gula darah puasa tadi yang di rumah itu 31 mg per dl, maka sikap yang diambil adalah titik-titik.
Yang A melaporkan hasil pemeriksaan pasien karena hasilnya kritis untuk segera dilakukan penanganan oleh gawat darurat. Kemudian yang B menolak hasil pemeriksaan pasien karena tidak valid dan meragukan ketepatan dan ketelitiannya. Kemudian melanjutkan pemeriksaan glukosa 2 jam PP setelah permintaan pasien karena pasien juga ada keperluan mendadak. Kemudian yang D menyarankan pasien untuk berbuka puasa dan diperiksa sebagai glukosa darah sewaktu karena berpuasa kurang jamnya. Atau yang E melakukan pemeriksaan glukosa sebagaimana biasa dan mengeluarkan hasil tanpa curiga apapun. Jadi di sini kewajiban kita adalah memberikan konseling ya, memberikan pendapat dan memberikan analisis, yaitu menolak hasil pemeriksaan pasien karena tidak valid dan meragukan ketepatan ketelitiannya dan juga prosedurnya yang tidak tepat. Jadi seperti ini konsepnya ya. Mungkin saja di laboratorium kita itu menggunakan GOD PAP puasa dan 2 jam PP. Jadi idealnya sepasang. Jadi puasanya vena di GOD PAP dan 2 jam PP-nya pena GOD PAP. Nah, yang jadi masalah gula darah puasa 31 mg per dl ini adalah low atau rendah. Mungkinkah pasiennya bisa berjalan untuk ke laboratorium? Ya, dengan kondisi 31 mg per dl ini mungkin pasiennya hipoglikemi dan mungkin terbaring di ranjang sehingga tidak bisa ke laboratorium. Nah, ini logikanya kan tidak masuk akal. Jadi di sini yang intinya laboratorium mempunyai otonomi mengeluarkan hasil apa yang diperiksanya dan itu valid karena untuk pemeriksaan diagnosis wajib menggunakan GOD PAP ya, baik puasa maupun 2 jam PP. Sementara untuk yang POCT ini adalah untuk pemantauan, bukan untuk diagnosis. Lanjut kita pindah ke sedimen urin nomor 7. Pemeriksaan urin sedimen dilakukan dengan sentrifugasi urin dalam tabung sebanyak 5 ml dan dibuat sediaan dengan kaca objek. Diperiksa di mikroskop lensa objektif 10 kali dan 40 kali. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, kesalahan yang mungkin terjadi pada kegiatan urinalisis sedimen ini adalah titik-titik. Yang A melakukan pemeriksaan sedimen dengan volume urin 5 ml saja. Kemudian yang B membuat sediaan dengan kaca objek hanya satu saja, tidak 2 sediaan kanan kiri. Lalu yang C tidak melakukan homogenisasi urin sebelum dituang ke tabung reaksi saat akan melakukan sentrifugasi. Kemudian yang D tidak mengurangi jumlah urin, hanya 3 ml saja. Atau yang E kecepatan digunakan 1500 rpm selama 5 menit. Jadi di sini kesalahan yang terjadi pada pemeriksaan sedimen itu adalah tidak melakukan homogenisasi urin sebelum dituang ke tabung reaksi saat akan melakukan sentrifugasi ke tabungnya. Jadi kalau urin dibiarkan lebih dari setengah jam bahkan 15 menit maka mengendaplah sel-sel. Jadi kalau misalnya tidak dihomogenkan sel-sel yang mengendap tadi, maka tidak akan masuk ke dalam tabung sentrifus. Kita cuma memakai cairan atasnya atau supernatannya. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan uji sedimen urin mungkin normal, tidak ditemukan sel-sel darah atau sel-sel lain yang berarti di dalam sedimen. Jadi ini kesalahannya di sedimen urin yang utama adalah tidak melakukan homogenisasi urin ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Golongan darah. Pemeriksaan golongan darah pasien yang akan transfusi ragu karena pasien menyebutkannya O. Ya, jadi mau transfusi pasiennya nyebut O. Sementara hasil SLED itu AB. Nah, berselisih ya. Maka dilanjutkan pemeriksaan tabung. Hasil didapatkan aglutinasi pada anti A dan anti AB. Maka golongan darah pasien disimpulkan adalah titik-titik. Yang A golongan darah A, kemudian yang B golongan darah B, lalu C golongan darah AB, D golongan darah O, dan E golongan darah RH negatif. Nah, dari redaksi soal ini maka dapat disimpulkan pasien ini adalah golongan darahnya A karena dia aglutinasi di anti A saja, tidak di anti B ya, dan di resus.
Sehingga di sini dia dikatakan adalah golongan darahnya A. Jadi di sini pemeriksaan golongan darah tabung itu menjadi rujukan ya yang lebih teliti ketimbang slide atau informasi dari pasien yang belum tentu valid. Yang mana dia bisa hanya menyebutkan saja golongan darahnya, belum tentu dia pernah periksa. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 9, malaria falciparum. Pemeriksaan slide malaria sediaan darah tebal dan tipis di mikroskop, ya di mikroskopik didapatkan positif Plasmodium falciparum. Stadium khas yang ditemukan adalah titik-titik. Yang A, gametosit berbentuk pisang dan bentuk ring tropozoid. Kemudian yang B, tropozoid berbentuk pita dan skizen berbentuk roset. Lalu yang C, sitoplasma tropozoid berbentuk amoeboid dan gametosit berbentuk bulat. Kemudian yang ditemukan titik Skapner pada stadium dewasa. Atau yang E, eritrosit berukuran besar dan ditemukan seluruh stadium. Nah, untuk usia jawaban ini teman-teman mengarah ke falciparum, yaitu ciri khasnya adalah gametositnya berbentuk pisang atau bulan sabit. Nah, ditemukan ya keduanya ya, ada makrogametosit, ada mikrogametosit, dan banyak ditemukan ring tropozoid. Jadi bisa bersama atau masing-masing. Nah, ring tropozoid ini mungkin kalau infeksi akut awal dia seperti banyak sekali ya, seperti langit penuh bintang ya, star in the sky. Nah, lanjut kita pindah selanjutnya ke soal nomor 10, urin rapid HCG. Pemeriksaan uji kehamilan pada pasien dilakukan menggunakan urin dengan alat uji stik urin rapid. Spesimen yang paling terbaik untuk meningkatkan kemungkinan positif adalah titik-titik. Yang A, urin sewaktu, yang B, urin pagi, yang C, urin 2 jam PP, yang D, urin tampung 12 jam, atau yang E, urin fraksi tengah. Nah, untuk opsi ini jawabannya urinnya yang paling terbaik untuk meningkatkan derajat kepositifannya, walaupun positif juga dengan urin-urin yang lain. Tapi di sini yang paling terbaik adalah urin pagi, karena urin pagi ini memiliki kepekatan yang tinggi sehingga cocok untuk uji tes kehamilan, BJ, untuk periksa sedimen urin ya. Dan pastinya di sini pemeriksaannya ini dilakukan dengan menggunakan stiknya yang memiliki sensitivitas yang bagus juga. Misalnya ada yang menggunakan latex itu 100 IU per liter, maka lebih bagus lagi menggunakan stik yang mencapai 25 IU per mililiter HCG, sehingga dengan kadar yang rendah sudah bisa dideteksi adanya HCG di dalam urin. Nah, itu saja teman-teman mengenai soal-soal prediksi P3K 2025 gelombang 2 pada kesempatan ini bagian 87. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya doakan teman-teman mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.